Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Fajar Iman Hadi Arifin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Matematika SD kelas rendah dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika di SD kelas rendah. Adapun anggota kelompok kami yaitu Desi Asmara, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, rekan saya Suntini pemateri kedua, dan Nana Rizky Ananda sebagai pemateri ketiga. Pengertian media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara, wasa'il, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Eli tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media adalah proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. AECT, Association of Education and Communication Technology, tahun 1977 memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sementara itu, Gagné dan Briggs tahun 1975 secara implisit menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Asosiasi Pendidikan Nasional memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi, baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Apapun batasan yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut, yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Adapun ciri-ciri umum yang terkandung pada media yaitu yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa. Ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software, perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam,
Media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio dan televisi, kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, dan OHP, atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio, kaset, dan video recorder. Yang ketujuh ada sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Media pembelajaran matematika adalah alat yang digunakan untuk menunjang pembelajaran matematika agar siswa lebih memahami materi dan dapat merangsang pola pikir siswa. Jadi, media pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya di bidang matematika. Alat peraga. Alat peraga adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh guru dari berbagai alat untuk membantunya memberikan pengertian kepada peserta didik bagi sesuatu pelajaran baru yang sulit pemahamannya. Pada dasarnya, anak belajar melalui benda konkret. Untuk memahami konsep abstrak, anak memerlukan benda-benda konkret sebagai perantara atau visualisasinya. Konsep abstrak itu dicapai melalui tingkat-tingkat belajar yang berbeda-beda. Bahkan orang dewasa pun yang pada umumnya sudah dapat memahami konsep abstrak pada keadaan tertentu sering memerlukan visualisasi. Selanjutnya yaitu perbedaan media dengan alat peraga. Perbedaan media dengan alat peraga terletak pada fungsinya dan bukan pada substansinya. Suatu sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja, dan sumber belajar disebut media bila memerlukan bagian integral dari seluruh proses atau kegiatan. Media memiliki tugas sebagai guru dan menjadi sumber belajar bagi peserta didiknya. Dengan demikian, media memiliki peran utama dalam keberhasilan pendidikan, sedangkan alat peraga hanya menjadi perantara dalam memudahkan penyampaian informasi dari guru kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Fungsi dan peranan media dalam pembelajaran matematika. Penggunaan media termasuk alat peraga dalam proses pembelajaran mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut. Yang pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Dua orang yang hidup di dua lingkungan yang berbeda akan mempunyai pengalaman yang berbeda pula. Dalam hal ini, media dapat mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realitas. Yang kelima yaitu media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa belajar. Yang ketujuh, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret kepada suatu yang abstrak. Lev dan Letts dalam Azhar Arsyad mengemukakan terdapat 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Selanjutnya yaitu fungsi dan
Peranan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Alat peraga dalam pembelajaran matematika berfungsi sebagai 1. Motivasi dalam proses belajar mengajar, khususnya bagi peserta didik, akan dapat timbul minat belajar sehingga tercapainya tujuan belajar. Yang kedua, yaitu konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti serta dapat ditanamkan pada tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami dengan jelas. Yang keempat, yang terakhir yaitu konsep-konsep abstrak yang disajikan dalam bentuk konkret, yaitu dalam bentuk model matematika yang dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru. Jenis-jenis media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Jenis-jenis media dalam pembelajaran. Berikut ini jenis-jenis media pembelajaran yang digunakan. A. Media visual 2 dimensi tidak transparan. Media yang dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh dan bersifat semu. Adapun contoh media visual 2 dimensi tidak transparan antara lain grafik, chart atau bagan, peta, diagram, dan poster. B. Media visual dan dimensi yang transparan. Media yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Adapun contoh media visual 2 dimensi transparan antara lain film slide, bingkai, OHP atau overhead projector, OHT, overhead transparency film, script, mikrofilm. Kelemahan dari media visual 2 dimensi transparan diantaranya adalah tidak cocok digunakan bagi orang yang memiliki kelainan pada penglihatan. Tidak semua orang bisa menggunakan media ini, sedangkan kelebihannya adalah pantulan proyeksi gambar dapat terlihat jelas pada ruangan yang terang, sehingga guru dan murid dapat saling melihat. C. Media visual 3 dimensi. Media yang dapat dilihat. Adapun contoh media visual 3 dimensi antara lain benda sesungguhnya seperti motor, sepeda. Kelemahan media visual 3 dimensi adalah media tersebut tidak dapat disajikan dalam buku atau tulisan. Sedangkan kelebihan dari media visual ini adalah media tersebut bisa dilihat dan dapat dipindah-pindahkan. D. Media studio. Suatu media yang dapat digunakan melalui indera pendengaran. Adapun contoh media audio antara lain radio, audio tape, recorder, alat musik modern atau tradisional CD player. Kelemahan dari media audio adalah tidak semua orang bisa mendengarnya. Bagi orang yang mempunyai kelainan pada pendengaran, tidak cocok menggunakan media ini. Sedangkan kelebihan dari media ini adalah media audio telah menjadi peralatan yang sangat lumrah dan mudah didapat oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaannya dapat diandalkan dan tidak menyita banyak waktu. E. Media audio visual. Media yang dapat digunakan melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Adapun contoh audio visual antara lain televisi, video sistem sinema, film, VCD. Dan kelemahan dari audiovisual adalah media ini hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah dan tidak mampu menjangkau kelas besar, sehingga sulit bagi semua siswa untuk melihat secara rinci gambar yang disiapkan. Sedangkan kelebihan dari audiovisual adalah media ini bisa menampilkan langsung apa yang ingin disampaikan atau diajarkan. F. Multimedia. Media yang mempunyai multifungsi. Artinya, media ini
adalah media yang dapat dilihat dan didengar dan dapat diotak-atik sesuai dengan keinginan penggunanya. Adapun contoh multimedia antara lain komputer dan laptop. Kelemahan media ini adalah gunaannya masih dianggap mahal, sedangkan kelebihannya adalah mampu menjangkau objek yang jauh. Media ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar perorangan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Jenis-jenis alat peraga. Yang pertama ada alat peraga kekekalan luas. Luas daerah persegi panjang, luas daerah bujur sangkar, luas permukaan balok, luas permukaan kubus, dan lain-lain. Yang kedua, alat peraga kekekalan panjang. Tangga, garis, bilangan, neraca, bilang, tangga garis bilangan, neraca bilangan, lister hitung, batang kuesioner. 3. Alat peraga kekekalan volume. Blok Kedins, volume kubus, volume balok, volume bola, volume kerucut, dan volume limas. Yang keempat, alat peraga kekekalan banyak. Abakus biji dan lindatan kartu nilai tempat. Kelima, alat peraga untuk pengukuran dalam matematika. Busur, derajat, kilometer, jangka sorong, roda meteran, hypsometer, jepit bola, dan lainnya. Yang keenam, bangun-bangun geometri. Macam-macam segitiga, pengubinan daerah segitiga, pengubinan daerah lingkaran, pengubinan daerah elips, pengubinan daerah segi banyak, kerangka benda ruang, dan benda-benda ruang. Yang ketujuh, ada alat peraga untuk permainan dalam matematika. Mesin fungsi, menara Hanoi, mobiles, kartu domino, kartu penebak angka, nomograf, dan lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat alat peraga. Yang pertama, tahan lama. Dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat. Yang kedua, ada bentuk dan warna menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukurannya sesuai. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika baik dalam petunjuk real, gambar, atau diagram. Yang keenam, ada sesuai dengan konsep matematika. Yang ketujuh, dapat menunjukkan konsep matematika dengan jelas. Yang kedelapan, peragaan itu dapat menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak siswa. Yang kesembilan, bila kita mengharapkan agar peserta didik belajar aktif, maka alat peraga yang digunakan dapat diraba, dipegang, dipindahkan, dimakan, dipasangkan, dan bisa dicopot. Yang ke-10, ada alat peraga dapat berfungsi lebih banyak. Kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga. Kelebihan penggunaan alat peraga antara lain menumbuhkan minat belajar peserta didik karena pelajaran menjadi lebih menarik, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga peserta didik lebih mudah memahami metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak akan mudah bosan, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Sedangkan kekurangan penggunaan alat peraga antara lain mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton videonya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.